Yang di sebelah is itu apanya dari Ka'bah? Pintu masuk ya? Pintu masuk. Oke. Masih ingat kan yang di sebelah is itu apa aja? Ini kan worship yang salah. Masih ingat kan ini? Iya, Worship masih. yang salah kan? Dan di sini melambangkan kota di sini kan? Kota Sodom, betul nggak? Jadi semua yang di sini yang jelek kan? Dan makanya kita harus masuk, betul nggak? Ke dalam apa? Ke dalam Ka'bah, ya. Jadi menuju mana kalau masuk dalam Ka'bah? West atau barat. Barat. Ya? Itu dia. Oke, mari kita mulai kita punya sanctuary. Ini tanggal 29 Agustus 2821. Oke. Oke, mari kita belajar hari ini. Kita buka ayat kita. Yang pertama adalah kita mau belajar tentang kita mau belajar sekarang tentang Kain dan Habel, oke? Kita mau belajar tentang siapa? Tentang Kain dan Habel. Oke, mantap. Nah, sekarang tapi sebelum itu kita mau buka ayat-ayat dulu. Oh, sorry ya, ada yang mau nanya password dulu sebentar aja. Nah, sekarang ini udah masuk ke altar burn offering dikit. Tapi nanti next week kita akan yang lebih dalam lagi, ya. Tunggu ya, tanya lagi. Oke, thank you Itin udah ingatin. Ya, jadi yang kita belajar malam ini altar burn offering salah satunya adalah untuk trespass offering atau sin offering. Dan yang dipakai buat sin offering adalah dia punya lemak. Gimana? Bisa? Oke. Mantap semuanya. Oke, mari kita baca lagi. Ya, Kak. Jadi kita sekarang fokusnya ke si lemak fatnya dulu itu ya, Gi. Betul. Kan karena kan ada fat, kidney sama kol itu kan. Jadi sekarang kita mau konekkan yang fatnya itu dulu berarti ya, Gi. Ya, iya Kak. Jadi ini semua oke. sebenarnya sin offering, tapi kita pakai fatnya aja karena fatnya melambangkan apa Kak di sini? Dosa. Sin. Jadi semuanya yang ini dipakai untuk sin offering, tapi Sin kita offering, fokusnya fat udah lambang satu bahwa itu adalah lambang dosa, betul Kak? Ya. Oh, oke. Ya, Oke. Mantap Kak. Oke, mari kita baca ayat yang lain lagi tentang sin offering ya. Levitikus 4 ayat 8. Oke, sekarang kita minta Manda ya, baca, kita kasih yang Indonesia juga biar inilah. Levitikus 4 ayat 8. Okay, Kagi. Silakan. And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering, the fat that covered the inwards, and all the fat that is upon the inwards. Wow, jadi lagi-lagi fat untuk apa? Offering. Sin offering. Ya. Jadi banyak offering-offeringnya ya. Salah satunya adalah untuk sin offering ya. Itu dia. Oke. Mari kita baca lagi di sini. Nah, mari kita belajar. Tadi kita bilang mau apa? Kita mau belajar tentang apa? Kain dan Habel. Itu dia. Kain dan Habel. Oke. Kain dan Habel. Ini juga ya, salah satu ayat fat. Coba baca lagi. Levitikus 4 ayat 26. Kita boleh minta kesediaan dari, kita minta Nes boleh baca, Levitikus 4 ayat 26.
Halo Kak, maaf tadi agak putus-putus baca ayat yang mana? Levitikus 4 ayat 26. Leviticus 4, verse 26, and he shall burn all his fat upon the altar as the fat of the sacrifice of peace offerings, and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him. Oke, jadi fat. Jadi di sini ada fat yang untuk apa? Sacrifice of peace offering. Oke, ada peace offering juga. Oke, simpan aja ya. Oke, simpan. Ini jadi kita kasih warna lain. Jadi ada yang untuk sin offering, ada fat yang untuk of the sacrifice of peace offering. Oke, itu dia. Oke, mari kita lihat. Jadi fat ini ada koneksi dengan sin dan ada koneksi dengan peace dan peace offering, sehingga dibilang bahwa imam sekarang bisa buat perantara tentang dosanya dan orang itu bisa diampuni sekarang. Oke, bagaimana? Sampai situ boleh semuanya? Oke. Nah, ini kalau kita baca ini ya. Ini kalau kita baca Levitikus 4:23 ini ya. Ini kita bacalah di sini aja supaya nggak usah copy-copy ya. Ini dia. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdosa dan orang yang berdosa ini harus mengetahui yang dia bikin. Ada nggak, bisa nggak orang membawa sin offering kalau dia nggak tahu apa dosa yang dia bikin? Bisa? Nggak mungkin, ya kan? Jadi pertama, kalau misalnya orang berdosa harus bikin apa dulu? Mengetahui dia Tahu punya dulu. dosa. Itu dia, ya. Jadi harus orang kalau if he sin, ya, kalau dia telah berbuat, itu harus diberitahu kepadanya. Makanya harus ada yang kabarkan nggak? Ya kan? Dan kalau dia berdosa, dia bawa seorang kambing jantan, sama kan? Di sini kambing jantan yang tidak bercela, ya. Lalu dan dia letakkan tangannya di kambing itu, ya. Dan dia menyembelihnya di tempat yang biasa untuk menyembelih korban di hadapan Tuhan. Itulah apa? Korban penghapus dosa. Sin offering. Dan yang diambil sebagai sin offering apa? Dia punya apanya? Fat. Lemak. Oke, lemak-lemaknya, oke? Oke. Nah, ini nanti kita belajar aja ini apa namanya? Oke, yang penting kita ambil itu dulu, oke? Oke, mari kita sekarang belajar tentang Kain dan Habel. Apa hubungannya sama apa? Kain dan Habel. Jadi yang kita tahu bahwa di altar burnt offering itu ada dipakai untuk sin offering kalau orang berdosa. Lalu yang menjadi sin offering salah satunya adalah dia punya fat. Boleh? Dan fatnya Ya, itu, boleh. fat yang sebagai sin offering juga sebagai peace offering. Jadi jadi itu dikorbankan sebagai persembahan untuk dosa dan untuk pendamaian. Gimana? Jadi itu dosanya. Jadi kalau kamu mau didamaikan, kalau kamu mau untuk membawa dosa, jadi dengan bawa lemak, kamu membawa korban persembahan dosa, dan kamu juga membuat suatu persembahan untuk perdamaian dengan Tuhan. Gimana? Bisa? Jadi artinya, kalau nggak bawa dosa, bisa nggak pernah didamaikan artinya. Bisa nggak pernah alamin peace. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu dia. Oke, ini yang dulu ya. Nanti kita belajar sekarang ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa hubungannya dengan Kain dan Habel. Oke? Apa hubungannya dengan Kain dan Habel? Mari kita baca Kejadian 4 ayat 4. Kejadian 4 ayat 4. Oke.
Oke, sekarang Kak Nengah boleh baca. Kejadian 4 ayat 4 ya. Iya. And Abel he also brought of the first thing of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Wow. Jadi apa yang dibawa sama Abel? Flock and the fat. Flock, ya. Apakah domba dan ada apanya? Fat. Ah, jadi fat lambang apa tadi? Dosa. Sin offering. Itu dia, betul? Jadi altar burnt offering ada hubungannya saya apa membawa apa saya dong? Dosa. Dosa saya. Bagaimana? Boleh? Boleh. Boleh begitu? Oke, mantap. Sekarang kita mau baca kutipan. Kita mau baca kutipan tentang Kain dan Abel ya. Oke. Kain dan Habel ini adalah anak-anaknya Adam sangatlah berbeda dalam karakternya. Jadi kalau mau digambarkan Kain dan Abel satu rel atau beda rel? Beda rel. Beda rel. Oke. Oke, mari kita baca. Sangat beda karakternya. Abel, dia takut sama Tuhan. Oke? Dan Kain ini mempunyai perasaan-perasaan yang ingin memberontak. Kalau perasaan-perasaan memberontak itu perasaannya siapa? Lucifer ya. Iya dong, betul nggak? Itu dia. Perasaannya Lucifer. Dia selalu menggerutu terhadap Tuhan. Wow. Karena kutukan yang ditimpakan kepada Adam dan karena tanah sekarang dikutuk karena dosanya, dosa Adam. Ya. Jadi apakah di sini ada dua karakter di mana yang satu Abel takut akan Tuhan dan yang satu takut Tuhan nggak artinya? Enggak. Enggak, betul? Itu dia. Jadi orang yang ingin memberontak, yang selalu bersungut-sungut, takut Tuhan nggak sebenarnya? Nggak takut Tuhan. Enggak. Boleh? Oke. Mari kita baca lagi. Brothers ini anak-anak Adam ini, saudara laki-laki berdua ini menerima instruksi yang sudah disediakan untuk keselamatan bagi manusia. Oke? Jadi mereka terima apa? Terima apa mereka? Instruksi. Terkait keselamatan. Betul. Jadi Kain dan Habel karena Adam sudah berdosa, mereka sekarang terima instruksi untuk mengenai keselamatan mereka, ya. Lalu mereka harus menunjukkan keluar, ya. Jadi mempraktekkan keluar, ya. Harus membawa suatu sistem tentang penurutan yang rendah hati, betul? Jadi, Iya. dan menunjukkan mereka punya kehormatan terhadap Tuhan dan mereka punya iman dan ketergantungan kepada juru selamat yang telah dijanjikan. Oke? Jadi ketika mereka bikin ini semua, mereka sedang punya apa terhadap penebus yang menggantikan mereka punya dosa? Ketergantungan. Mereka punya apa terhadap penebus yang mau gantikan mereka punya upah dosa seharusnya? Mereka punya apa? Selain ketergantungan apa? Iman ya. Iman. Boleh? Abel punya iman, betul?
Itu dia. Ya. Oke. Ya. Paid kan? Dengan cara apa? Dengan cara apa ini? Menyembelih ya, menyembelih. Menyembelih apa? Domba kan? Domba. Nah, apakah menyembelih domba di mana? Di altar apa kalau di sanctuary? Burn offering. Itu Offering. Dan ya, dan present it dengan dan mempersembahkannya dengan darahnya dan es apa? Burn offering. Nah, ini dia. Jadi apakah dari Adam dan Hawa sistem sanctuary pun sudah ada? Ya. Oh iya. Betul kan? Itu dia. Ini pengorbanan ini ya harus menuntun mereka agar terus-menerus mereka terus-menerus disimpan di pikiran mereka akan mereka punya dosa-dosa dan akan penebus yang akan datang yang akan menjadi pengorbanan yang besar buat manusia. Jadi ya, kita mau gambar di sini ya. Kalau misalnya ini ya. Ini Ka'bah. Kalau ini Ka'bah, ini is kan? Is. Terus yang pertama ini altar burnt offering. Altar burnt offering ya. Dan di altar burnt offering ini semuanya kalau bawa flock dan dia punya apa tadi? Dan flock dan fat ini sebagai apa? Sin. Sin. Offering. Sin offering. Dan fatnya juga sebagai peace offering ya kan kita belajar tadi kan? Iya. Ini peace offering. Ini semua. Ini melambangkan apa? Ketika bikin ini melambangkan apa? Apa? Iman dia. Iman. Boleh? Boleh? Dan iman kepada siapa? Yesus. Penebus yang akan datang. Penebus yang akan datang. Kalau di zaman mereka kan Yesus belum ada kan? Betul kan? Mereka belum ada kan? Ya. Nah, itu dia. Jadi ketika ini semua sudah selesai, apa yang terjadi pada Abel? Kalau ada dosa, dia bawa flock, ya, dia bawa fatnya sebagai sin offering dan peace offering. Dibilang apa yang terjadi sama dosanya sekarang? Dihapuskan. Bukan dihapuskan. Yang tadi ayat-ayat diapain? Depannya F. Diampuni ya. Diampuni Forgiven, ya. Kak. Forgiven, betul? Betul? Jadi kalau mau diampuni, saya harus ada apa? Paid. Faith. Oke. Jadi kalau sekarang kalau saya mau diampuni by apa? By apa? Oh, by faith. By faith. Tapi bedanya apa dengan dulu Habel? Ayo. Apa bedanya sama Abel? Dia penebusnya yang akan datang, ya Gi? Ya, kalau kita Kita penebusnya sudah datang. itu dia, betul nggak?
Dan bedanya juga kita nggak perlu apa sekarang? Korban offering. Apa sin offering kita? Apa sin offering kita? Apa sin offering kita? Kalau dulu mereka fat, kalau kita bawa apa? Oh, sin, bawa dosa saya. Bawa dosa. Caranya bawa dosanya gimana? Apa? Caranya gimana bawa dosanya? Bawa fat kita akhir zaman gimana caranya? Di burn offering. Confess. Ayatnya di mana, Itin? 1 John 1 ayat 9. Nah, ayo kita baca semua. Oh, Mari kita baca. Apakah habis tadi dibilang, kita balik lagi ke ayatnya aja lah. Apakah setelah kita kasih sin offering, dibilang, ini yang tadi, apakah it shall be forgiven? Betul nggak? Setelah bawa fat, akan di forgiven. Betul? Ya, betul. Ya kan? Yang tadi juga di ayat 426, setelah bawa fat, di burn di altar, itu diapain? Dibilang forgiven juga. Gimana? Forgiven. Itu dia. Mari kita baca juga. Dan kita sudah belajar baru bahwa ketika bawa ini, harus ada apa kepada siapa? Iman kepada Kristus. Jadi bisa nggak saya bawa saja, tapi tanpa tahu bahwa akan ada penebus di depan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi setiap orang yang bawa burn offering ini tahu tentang Redeemer. Bisa ngerti nggak kita semua? Bahwa dombanya itu nanti siapa? Kristus. Kristus. Dan lemak yang dibakar itu melambangkan apa? Dosa. Dosa kita. Dan apakah dombanya mati gara-gara lemak-lemak yang melambangkan dosa kita? Mati ya. Iya. Iya. Dan barang siapa yang membawa, dia punya altar burn of fat atau flock sebagai sin offering, peace offering, dan artinya apa ini? Iman. Faith kepada Iman. penebus yang akan datang kan kalau mereka kan? Iya. Yang akan datang. Kalau kita harus bawa fat juga dong. Iya. Harus bawa fat, tapi caranya gimana? Oke, mari kita baca ayat yang Itin tadi baca. Apakah bisa jelas semua? Apakah bisa jelas semua? Jelas. Bisa ya? Oke, mantap. Mari kita 1 John 1 ayat 9. 1 John 1 ayat 9. Oke, kita minta kesediaan Celinda boleh baca 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Jadi, di sini kita harus apakan kita punya apa? Dan kalau di zaman dahulu bawa apa? Bawa flock. Apanya? Spesifiknya apa dulu? Fat. Fat, betul? Iya. Itu dia. Jadi apakah nah, nanti kayaknya di kutipan bawah ya, coba kita lihat. Kita lihat dulu. Di kutipan bawah kayaknya. Oke, iya. Oke. Jadi apakah di sini bahwa setiap waktu mereka, masih ingat kan ini tadi ada ditulis bahwa ketika mereka mau bunuh, mereka harus mengaku mereka punya dosa-dosa di atas kepala mereka pegang kan, dia punya domba, betul? Iya. Jadi artinya dengan kita mengaku dosa, kalau mereka pun harus secara spesifik juga, kamu
misalnya nih, kamu bawa domba ini kenapa? Apakah ya untuk saya punya dosa-dosa yang inilah, atau spesifik mereka bawa karena dosa saya yang ini? Bagaimana? Yang spesifik. Dan Spesifik. apakah dosa-dosanya dispesifikasi juga sama Tuhan? Kalau kamu bikin ini, kalau kamu bikin ini, apakah begitu? Kamu harus bikin ini, apakah tadi spesifik semua? Iya. Artinya pengakuan harus spesifik atau cuman sekedar Spesifik. ampunilah dosa kesalahan kami, amin. Apakah itu Tidak. pengakuan? Harus spesifik. Enggak, itu bukan pernah. Itu doa seperti itu, ampuni dosa kesalahan kami yang banyak, itu bukan spesifikasi yang diinginkan di altar burnt offering, betul? Karena waktu dulu setiap bawa flock atau fat itu spesifik untuk dosa-dosa yang mana yang kamu bawa untuk ini. Itu dia. Dan apakah masih baca ingat tadi ini? Concerning his sin, artinya apakah sesuai dengan dosanya, betul nggak? Iya. Itu dia. Jadi untuk dosa yang mana kamu bawa fat ini? Untuk ini, untuk yang mana? Nah ini dia. Sesuai dengan dosa. Artinya kita pun kalau misalnya mau confess-nya spesifik atau asal-asalan aja? Spesifik. Spesifik. Karena apa? Waktu dulu mereka bawa domba itu sangat spesifik. Saya bikin ini, saya bawa ini karena saya waktu itu adalah saya punya neighbor, saya punya tetangga punya barang secara paksa. Saya waktu kemarin bohong. Apakah sekarang kayaknya ada bohong putih, betul? Kalau dulu nggak bisa loh, harus bawa fat. Gimana? Harus Berarti bawa tiap kali, flock, gimana? jadi tiap kali berdosa bawa ini ya, bawa anak domba ya. Ya, dan mereka harus bunuh sendiri loh dombanya. Sendiri. Iya, mereka harus bawa bunuh, dan dombanya itu harus mereka pelihara, mereka sayang-sayang, dibunuh lagi gimana? Aduh. Yang bunuhnya. Dan apakah setiap dosa kita membunuh Kristus? Iya. Nah, ini dia. Ini dia. Dan apakah kalau prosesnya begini, betapa jahatnya dosa, orang yang habis bunuh domba, yang habis bunuh Kristus mau bikin lagi? Atau kita Enggak. ternak domba yang banyak supaya ada stok domba untuk pengampunan? Ada? Mau begitu? Enggak. Ya. Nah, nanti kita akan lebih masuk lagi tentang sin offering ini ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi sin offering ini. Tapi kita harus ngerti yang mau ditekankan bahwa domba yang dibawa itu harus berdasarkan apa? Apa kepada siapa? Dosa kepada Tuhan. Apa? Harus punya apa kepada siapa, Matthew? Faith kepada penebus yang akan datang. Betul? Jadi, apakah dombanya ada fungsinya enggak? Ada. Apakah dombanya fungsinya menyelamatkan mereka enggak? Enggak. Yang menyelamatkan mereka siapa? Tuhan. Tapi dengan dombanya itu apakah iman tanpa works mati atau iman cukup, pengakuan cukup? Enggak mati. Harus pakai word. Harus pakai Kalau word. pakai words gak mati. Mati. Jadi faith mereka diungkapkan dalam works mereka, bawa flocks dan fat. Gimana? Boleh? Iya, boleh. Artinya, kalau di akhir zaman, nggak perlu dong bawa flock dan fat. Betul? Coba kita baca ayatnya ya. Kita buka di Kolose 2 ya. Nailing. Nah, ini dia. Kolose 2:14, kita baca Kolose 2:14. Oke. Kita boleh minta sekarang yang baca adalah Iren, baca Iren. Spelling out the handwriting of ordinances that was against us,
which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Nah, jadi ini yang dipakai kan? Yang dipakai bahwa ini yang dipakai bahwa semua sudah dipakukan di mana? Di mana? His cross. Di His cross. cross. Jadi blotting out the handwriting ordinance ini tuh sebenarnya bukan surat hutang ya. Ini ketentuan-ketentuan yang ditulis. Yang nulis buku apa? Yang ketentuan-ketentuannya. Buku apa yang nulis? Levitikus ya. Buku siapa yang tulis? Yang tulis apa? Oh, Musa. Buku Musa, betul? Jadi Rasul Paulus bilang bahwa tulisan-tulisan Musa itu semua yang tentang kita harus begini, semua itu sudah dipakukan di mana? Kayu salib. Salib. Makanya dibilang gini. Ya. Makanya di ayat 16 dibilang. Makanya ayat 16 dibilang, nah ini dipakai ya hari Sabat ya. Ini hari Sabat dibilang udah dipakukan di salib. Ini ayat ini yang dipakai. Nanti ya, tapi kita belajar ya tentang perayaan-perayaan Seven Feast ini kalau ini ya. Dibilang bahwa kamu makanya karena sudah dihapuskan, nggak bisa ada yang nyalahin kamu kalau kamu nggak rayain meat and drink, ya, holy holidays, ya, perayaan-perayaan, dan semua perayaan-perayaan ini berhubungan dengan apa? Perayaan-perayaan Israel berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Ayo. Sabat, Hari Sabat ya? Bukan. Berhubungan dengan apa? Mereka punya ini. Meat. Berhubungan dengan apa? Depannya S. Sin. 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 Oke. Salvation dia. Sanctuary. Boleh? Itu dia. Jadi waktu kayu salib ini semua diapain? Ditiadakan ya. Tiadakan. Jadi Rasul Paulus menginjilnya setelah kayu salib atau sebelum kayu salib? Sesudah kayu salib. Makanya dibilang, kalau kamu nggak bikin perayaan-perayaan lagi, nggak bikin Ka'bah lagi, nggak boleh ada yang hakimin kamu. Karena itu semua sudah bertentangan dengan kita, dan itu sudah diambil dari jalan kita, dan sudah dipakukan di mana? Kayu salib. Di kayu salib. Boleh? Nanti kita belajar. Ya. Itu maksudnya yang all of the Sabbath days, itu maksudnya kayak gimana? Nah, itu harus belajar feast, sayang. Boleh? Nanti take time ya. Kita ambil waktu untuk kapan-kapan belajar feast, oke? Boleh? Dan itu dipakai orang buat bilang hari Sabat sudah nggak ada lagi, itu dia. Jadi hari Sabat perayaan-perayaan bangsa Israel, sayang. Itu dia. Jadi perayaan-perayaan Israel gitulah. Dulu kan mereka ada 7 perayaan yang harus dirayakan setiap tahun. Dan itu sudah dipakukan di kayu salib. Oke, ini kutipannya. Kok ini? Sebentar ya. Oke. Kita boleh minta kesediaan. Oh, kita baca aja. Daily service, ya. Daily service. Dia punya perayaan-perayaan apa service itu, saya? Pelayanan harian, ya. Perayaan harian. Itu termasuk mereka ada pagi dan petang, persembahan pagi dan petang bakaran, oke? Pagi dan petang korban bakaran, boleh? Dan ini yang harus dilakukan setiap hari dalam sanctuary ya. Itu ada harus morning and evening burnt offering, oke?
Lalu ada offering sweet incense di golden altar, di holy place, boleh? Lalu ada special offering for individual sin. Apa ini special offering for individual sin? Ayo, apa yo? Spesial kayak Apa ini? Special. Pengakuan sendiri-sendiri. pengakuan. Iya, pengakuan itunya bawa apa mereka? Sin offering. Sin offering. Ini dia setiap apa? Setiap hari. Setiap hari. Ini pelayanannya imam ini setiap hari harus bikin burn morning and evening burn offering. Ya, harus buat sweet incense di golden altar di holy place. Dan ada special offering untuk individual yang kasih sin offering, boleh? Lalu ada offering untuk apa? Sabat, Sabat. moons, dan special feast. Jadi itu dibuat di mana semua? Sanctuary. Di sanctuary. Dan apakah waktu kayu salib nggak ada semua? Iya. Itu dia. Jadi waktu kayu salib, sanctuary di dunia ada atau enggak? Pelayanan sanctuary di dunia selesai atau jalan terus? Selesai. Selesai. Bisa ngerti sampai sini semua? Bisa. Nah, ini buktinya ya, bahwa ini kan ada meat and drink, holiday, sama nggak ini? Special feast, new moon, betul nggak? Ya, Iya. Sabat, ya kan? Nah, ini dia. Mereka ada offering-offering yang berhubungan dengan perayaan-perayaan yang dijalankan di dalam apa? Dijalankan di dalam apa? Sanctuary, betul? Oleh karena itu, waktu kayu salib semuanya ditiadakan. Gimana? Boleh? Bagaimana? Bisa semua? Oke. Bisa, Kak. Oke, mantap. Jadi di sini kita mau gambar dulu mereka harus bawa flock and fat, sin offering, peace offering. Ini punya iman kepada penebus yang akan datang, betul? Nah, ini kayu salib. Artinya sudah nggak ada dong sanctuary-nya. Di dunia pelayanannya kita nggak perlu lagi bawa domba-domba kan? Tetapi dengan mereka dulu bawa flock and fat, saya harus apa di sini? Ya, confess. Confess our sins. Oke? Dan kalau confess of sin, kalau mereka dulu ada faith kepada penebus yang akan datang di sini, kita ada apa? Dengan confess kita punya sin, kita ada apa? Faith kepada penebus yang sudah datang. Betul, gimana? Ih. Jadi confess saya punya sin harus ada hubungannya dengan apa dong? Faith. Yang sudah datang. Artinya ke belakang sini kan? Kalau mereka kemana? Ke depan. Kalau kita kemana? Yang sudah datang. Gimana? Ini dia. Oke, apa yang terjadi kalau saya sudah diampuni, betul? Apa yang terjadi ketika kita sudah diampuni? Ya, dosa-dosa kita yang lama udah diampuni, apa yang terjadi? Oke, mari kita baca. Roma 3 ayat 25 kan, Itin? Oke, ini kalau nggak salah kita pernah belajar juga kan, Dinda, di kelas youth? Manda, sorry. Oke, Roma 3:25 yang akan baca sekarang kita minta kesediaan Matthew. Whom God had set forth to be a propitiation through faith in his blood,
to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Oke. Apa yang terjadi kalau dosa-dosa saya yang masa lalu sudah di-remission atau sudah diampuni, sudah ditebus? Apa yang terjadi? Tuhan apain? Tuhan apain? Setelah saya kata for ini apa? Untuk Dibenarkan. Sebab itu, for itu sebab atau akibat? Setelah kata for sebab atau akibat? Sebabnya kan? Sebab. Ya. Sebabnya apa? Saya jadi apa? Dideklar apa? Jadi pertama saya harus dosa-dosa yang masa depan atau masa lalu? masa lalu. Nah, jadi dosa-dosa yang dibuat dulu past ini harus Diakui. diampuni dan nggak bisa diampuni kalau nggak diakui kan? Ini sebabnya. Ini for-nya, betul? Dan akibatnya karena dosa yang past sudah di-remission, sudah diampuni, sudah dibereskan semua, saya jadinya ada apa? Righteousness. Untuk dosa-dosa yang dosa-dosa yang dibuat diampuni, saya harus Mengaku dosa. confess. Atau ini zaman setelah kayu salib. Ya. Setelah kayu salib. Kalau sebelum kayu salib harus apa? Persembahan korban bakaran. Bawa sin offering, betul? Dan ini semua saya lakukan karena by Faith. By faith. By faith. by faith, betul? Saya punya faith kan? Betul? Jadi kalau saya ada faith, dibuktikan saya akan confess saya punya dosa masa lalu, dosa saya yang past, dan kalau sebelum kayu salib, mereka bawa sin offering. Dan hasilnya mereka bikin ini semua forgiven dua-dua, toh? Iya, betul. Atau kata lain forgiven di Roma 3:25 apa? Dibenarkan. Bukan? Righteousness. Apa dosa masa lalunya di apa? R depannya. Remission. Toh? Remission of sin that are past, betul? Ini kan semua? Artinya, dengan saya confess, saya confess atau saya bawa flock, betul? Fat, sin offering, peace offering, saya akhirnya mendapatkan righteousness, dan cara mendapatkannya righteousness-nya adalah jadi kata lainnya apa? Untuk dapatkan jadi altar burnt offering, saya mengaku dosa saya, itu namanya doktrin apa? Mah? Sanctuary mah? Righteousness by faith. Righteousness by faith mah, bukan sanctuary. Jadi dari altar burnt offering sudah ada doktrin apa? Righteousness by faith. Itu dia. Boleh? Jadi dengan saya confess dosa saya ada iman
sama penebus yang sudah datang, saya righteousness by faith. faith. Bisa begitu semua? Jadi artinya Habel ketika dia bawa flock, dia percaya doktrin apa? Righteousness by Jadi apakah doktrin righteousness by faith sudah mulai dari zaman siapa? Habel. Habel, gimana? Dan ketika Habel jalankan doktrin righteousness by faith, orang Advent tahun 1888 malah tolak apa Kak Sasha? Tolak righteous by faith. Aduh, bukan main ya Kak Sasha. Iya. Bukan main. Gimana? Udah dapat fondasinya? Udah ke ini semua? Dapat. Mana Itin? jadi- Mantap Itin. Kak Nengah gimana Kak Nengah? Bisa lihat? Mantap sekali. Tahu Jadi ada RBV di situ. Gimana Kak Nengah? jadi lebih paham dengan penjelasan ini sangat luar biasa. Ah, itu dia. Jadi ngerti kan bahwa ternyata righteousness by faith itu sudah mulai dari Habel dan sampai sekarang, betul? Itu dia. Betul. Itu dia. Ternyata Gimana? bukan dimulai tahun 1888 ya. Itu padahal cuma diulang kan Kak Nengah? Cuman diulang kan itu? Iya, karena waktu saya belajar kan pernah belajar ini juga. Aha. Ya, sampai saya punya bukunya tahun 1888 itu mengenai pembenaran oleh iman ini. Yang dibawakan oleh Artijen Jawa Goner kan ya. Iya. Ternyata aduh luar biasa benar-benar ternyata udah ada dari dulu ya. Sudah dari dulu, padahal cuma diulang kan Kak? Itu aja, cuma diulang. Iya, Kebenarannya itu, apakah kebenaran yang menyelamatkan? Tuhan kan nggak pernah berubah. Ya kan? Betul. Itu dia. Betul. Jadi bagaimana apa yang dia suruh ke Habel, dia kasih ke orang Advent, tapi orang Advent tolak 1888. Bukan main ya. Itu dia. Oke. Gedi, Iya Kak. apa mungkin ya, Gedi? Mhm. Kalau seandainya pada saat 1888 tuh orang-orang itu terbuka menerima kabar ini, mungkin Tuhan datang pada saat itu sudah kali yang kedua Oh ya. iya Kak, iya betul sekali. Tuhan udah Kan, ini kan di zaman itu mereka udah mau sandai loh Kak. Berarti penghitungan William Miller itu benar ya dari pada tahun 1888. Walaupun mereka salah sih sempat dikira itu kedatangan Yesus padahal perpindahan pelayanannya ya 1888 Betul. Tapi kan tidak lama setelah itu mereka gali lagi, lalu mereka memahami ajaran ini, righteousness by faith ini. Nah, Betul. seandainya pada zaman itu orang-orang pionir-pionirnya Advent ini bertobat dan menerima, pada saat itulah Tuhan sudah datang yang kedua, kita tidak perlu lahir lagi ya. Untuk mengatakan Iya. Kak Nengah sama seperti bangsa Israel harus 2 kali putaran, kita pun putaran kedua Kak. Ya ampun, ya. Sama Kak, sama. Kita nih ngulang 100% Jangan terulang ya. Iya. Jadi habis dari 1888, jadi dibilang bahwa Etty Jones dan Wagoner itu seperti Joshua dan Caleb kan? Iya, benar. Iya. Ditolak kan, mereka harus putar lagi 40 tahun. Etty Jones dan Wagoner bawakan righteousness by faith, ditolak juga. Putar lagi kita 40 tahun. Dan ini terakhir Kak. Aduh, Udah nggak ada putaran lagi, makanya serius kita. Jangan sampai kita yang jadi orang-orang yang mati di padang belantara kan. Tapi adalah orang yang masuk hidup-hidup seperti Joshua dan Caleb kan Kak. Amin, Itu dia. Amin. Nih, Itu harapan kita ya. amin. Makanya kita harus belajar dan hidupkan righteousness by faith ini kan. Itu dia. Amin. Ya. Amin. Oke, jadi ini dia. Oke, gimana? Bisa Ronald bisa ngerti? Dapat Ronald? Bisa jelas Ronald? Bisa, Kak. Wow, mantap. Righteousness by faith di zaman Habel ya. Oke. Iren dan Cici Linda. Kak, saya mau tanya. Boleh. Itu gimana cara tahunya kalau misalnya kita tuh ada di putaran terakhir? Kan juga banyak orang tuh yang nolak juga. Itu harus belajar bikin line upon line-nya antara zamannya Musa sama zamannya kita, sayang. Oke? Oh ya, Jadi Kak. Iren tahu nggak
Iren punya pertanyaan ini perlu istilahnya perlu banyak pelajaran yang harus dibelajar, itu dia. Terima kasih ya. Terus tanya ya Iren. Jadi kita banyak list pelajaran-pelajaran yang mesti dikasih ke Iren. Ngantri, oke? Iren. Dan dan Iren juga harus rajin belajar, oke? Rajin belajar. Dan kalau misalnya ini ada waktu belajar video MSOP yang lama-lama itu semua, itu sebenarnya di situ semua belajar kamu, oh ini tentang ini. Jadi istilahnya dengan kamu belajar video-video, jangan-jangan pertanyaanmu terjawab sendiri. Jadi jangan tunggu kakak mau jelaskan ke kamu harus gali dan cari sendiri juga. Harus sempatkan lebih banyak waktu belajar gitu. Kalau kamu pertanyaannya banyak, karena kakak juga senang mau jawab, tapi harus perlu waktu untuk jelaskan itu semua. Boleh sayang? Oh ya Kak, satu lagi Kak. Apa? Itu kalau misalnya doktrin orang-orang itu menerima yang pas dikabarin yang di 88 itu Tuhan bakal datang kedua kalinya. Betul, itu dia. Nah, jadi itu berhubung orang Advent itu belum menerima, Tuhan tunda kedatangannya sampai orang Advent itu menerima. Betul. Apakah orang Advent itu jadi orang pilihan yang akan kabarkan ke dunia? Betul nggak? Apakah righteousness by faith itu artinya orang-orang Advent sekarang punya righteousness yang bisa dilihat orang dunia? Iya. Kan? Itu dia. Jadi kalau misalnya orang Advent nggak punya righteousness by faith, karena kalau mereka tolak, mereka punya righteousness nggak? Enggak. Kalau mereka tolak righteousness dan nggak punya righteousness, orang dunia mau percaya gimana? Bisa? Nggak bisa. Itu dia. Jadi Tuhan tunggu lagi, sama seperti Joshua dan Caleb. Mereka ditolak atau mereka ditolak nggak? Apakah mereka bilang kita bisa kalahkan orang Jericho, tapi aduh nggak bisa, kita lemah, gitu kan? Jadi ya. Jadi orang-orang yang sedang tolak Joshua dan Caleb adalah orang-orang yang bilang kita nggak bisa berhenti berdosa, raksasa Jericho besar. Nah itu dia. Dan apakah righteousness by faith ini menjelaskan bahwa kita punya righteousness Tuhan? Kalau punya righteousness Tuhan, artinya apakah kita bisa berdosa nggak? Enggak. Kalau punya righteousness Tuhan. Itu dia. Pelajaran righteousness by faith ini adalah pelajaran untuk bagaimana kita berhenti berdosa. Itu dia. Untuk menjadi punya karakter yang siap dilihat dunia. Itu dia. Dan sama seperti Joshua dan Caleb, di zaman Joshua dan Caleb, mereka bilang apa? Raksasanya nggak mungkin. Dan orang Advent juga bilang nggak mungkin, berhenti berdosa susah. Apakah itu sedang tolak righteousness by faith? Ya. Itu dia, sama. Itu dia. Dan mulai dari ya. Tapi kok misalnya nggak berhenti berdosa itu susah emang Kak. Kalau nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba nyoba gitu. Susah berhenti berdosa? Berarti kalau misalnya kayak nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba nyoba berhenti berdosa itu kayak ya gitu. Apakah makanya Iren harus belajar caranya berhenti berdosa, betul? Nah, itu dia. Dan apakah righteousness by faith? Faith itu apa? Iman. Roma 17 apa? Caranya Iren udah hafal toh itu Roma 10:17 di kelas dewasa. So then faith cometh by hearing. Hearing apa? Hearing the word of God. Artinya untuk saya punya righteousness dan nggak bisa berdosa, bisa saya andalkan saya punya pikiran, aduh nggak bisa, atau pakai firman Tuhan yang saya belajar terus, Iren? The word of God. Itu dia. Word of God lah yang menjadi jaminan untuk kita ada righteousness loh. Bukan yang lain, gimana? Itu dia. Ya, Kak. Nah, ayat buat Iren, Filipi 4 ayat 13 ya. Coba baca Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Aha. Apa Filipi 4 ayat 13? I can do all things through Jesus who gives me
strength. Jadi apakah dibilang saya bisa lakukan hal-hal tertentu atau semua hal? Semuanya bisa saya lakukan. I can do all, betul? Ya. Artinya kalau misalnya saya bilang susah, saya sedang nggak bikin sesuatu itu pakai kekuatannya Kristus yang menguatkan saya. Gimana? Artinya saya sedang nggak by faith ketika ngomong itu. Artinya saya tolak righteousness by faith ketika saya ngomong susah. Gimana? Iya, Kak. Itu dia sayang. Boleh? Iya, Kak. Iya. Jadi Iren harus belajar apa yang kita ungkapkan, ngungkapin iman kita. Jadi ingat seperti kakak bilang kemarin kan sama kamu. Dan kita semua. Dan kakak pun sampai sekarang. Jangan ada pikiran susah. Karena apa yang kita pikir itulah kita. Betul? Jadi kalau mulai ada pikiran susah, langsung pakai ada tertulis. Betul kan? I can do all things through Christ which strengthen me. Nah, kayak gitu sayang. Dan itu harus di-cleanse. Di-cleanse, jangan, kalau cleanse kita belajar harus obey kan? Ya. Obey mulai aja dari hal-hal yang kita pikirkan. Contohnya, oh saya berprinsip saya nggak mau layani nih pikiran susah-susah. Ketika itu muncul, jangan dilayani, kamu sedang obey. Kamu percaya bahwa Tuhan bisa. Itulah exercise sederhananya untuk purify atau cleansing noda dosa yang kita belajar di kelas youth tentang pabrik dosa itu sayang. Apakah boleh gitu? Iya, Kak. Nah, oke. Bisa kejawab ya, Iren? Iya, Kak. Oke, mantap, Iren. Semangat terus ya kita ya, Iren. Mantap. Oke. Mari kita lihat. Oke, Redeemer yang punya sacrifice to man. Nah, kita udah baca ini. Berarti kita baca selanjutnya ya. Oke. Bentar. Mana tadi? Oh, Kain dan Abel. Oh, ini dia. Nah, sekarang Kain ya. Sekarang Kain. Itu tadi Abel bawa dia punya apa? Dia punya flock ya. Sekarang Abel. Kain. Kain ini dia Kain ya. Aca mau dengar cerita Kain sekarang? Oke. Sekarang Kain bawa dia punya persembahan kepada Tuhan dengan murmuring ya. Dan dia nggak percaya. Infidel itu nggak percaya. Jadi dia by faith atau enggak? Not by faith. Waduh, itu dia. Dan dia nggak percaya di dalam hatinya tentang kedatangan penebus atau apa pengorbanan yang dijanjikan ini. Dia nggak percaya. Dan dia nggak mau dengan strict, ya. Dia nggak mau strict untuk mengikuti rencana penurutan ini untuk mengorbankan a lamb dan dia malah mengorbankan buah. Gimana? Boleh? Boleh, Gedi. Waduh, jadi di sini ada dua, oke? Ada dua, Kain dan Habel, betul? Jadi ada dua, Kain dan Abel. Kalau Abel, dia sembahkan lamb. Lamb ini by apa? Faith. By faith. By faith. Dan kalau Kain bawa apa? Buah-buahan. Buah. Kalau bukan by faith, by apa? By Works. Word. Apakah dia mau selamat, dia bawa korban pakai caranya sendiri? Betul? Ya, Kalau betul. Abel sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan berdasarkan firman Tuhan by faith. Kalau Abel pakai caranya sendiri mau selamat by Works. By works. Gitu dia. Kalau kita mau selamat pakai cara kita sendiri, pakai rencana kita sendiri, pikiran kita sendiri, enggak kayak gitulah. Padahal sudah jelas-jelas tertulis kita sedang by apa? Works. Word.
Jangan heran, hidup kita akan kayak Kain, murmuring, bersungut-sungut terus, ya, nggak senang, inilah itulah. Nah, ini dia semua Kain. Oke? Lalu dia malah ambil buah dari kebunnya dia, ya, dari tanah, ya, dan malah mengabaikan perintah Tuhan. Waduh, artinya orang-orang di akhir zaman yang nggak mengindahkan perintah Tuhan, righteousness by work atau righteousness by faith? By works. By work. Siapapun yang nggak mengindahkan perintah Tuhan, tapi bilang saya mau selamat, saya benar di mata Tuhan, saya umat pilihan, saya ada buah nih, buah saya perbuatan baik, mantap, sedang righteousness by apa? Works. Dan sedang mengulang Kain atau Habel? Kain. Kain. Orang yang lakukan works-nya untuk tunjukkan buahnya sedang disregard requirement of God. Dan ini yang Matius 7 ya, Ge. Aku Betul. tidak kenal engkau. Betul. Itu dia. Betul. Nggak by faith. Itu dia. Rencana keselamatan kok ribet-ribet, yang simpel-simpel aja lah. Apakah bikin rencananya sendiri? Itu Kain atau Habel? Kain. Itu dia. Yang sederhana aja, yang simpel lah, yang rumit. Aduh, rumit banget. Saya mau bawa buah aja, jangan domba. Apakah bilang begitu? Masa selamat harus belajar ini itu? Ya. Aduh, apakah itu Kain atau Abel kayak gitu? Kain sedang bikin rencana keselamatan pakai caranya sendiri, gimana? Oke. Dari Sodom itu tuh yang selamat tapi pakai caranya sendiri. Gimana? Sorry, saya. Kedengeran nggak suara aku? Iya, nah tadi agak ini jelek. Sekarang udah. Berarti itu orang-orang akhir zaman itu yang mau selamat tapi pakai caranya sendiri, nggak pakai cara Kristus. Betul, yang diperintahkan Tuhan. Sedang by works atau by faith? By works. By works. Itu Tapi dia. cara yang selamatnya Kristus tuh yang tadi itu. Betul. Cara-caranya Tuhan apa saja loh. Bukan cuman tentang Ka'bah, apapun yang Tuhan perintahkan itu dia cara-cara Tuhan. Boleh saya? Contohnya? Apa saja yang Tuhan perintahkan? Yang Evelyn tahu. Ini Evelyn kan kalau nggak salah suaranya? Oke. Jadi apa aja yang Evelyn tahu itu benar dari firman Tuhan, itulah Evelyn imani bahwa firman itu, misalnya ya, contohnya hal-hal yang ini contohnya tentang tentang kesehatan lah. Oh, Evelyn tahu tubuh ini untuk sacrifice buat Tuhan kan? Iya. Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih perintah-perintahnya, malah kita ada Ellen White punya buku kesehatan tentang kesehatan. Nah, itu dia. Dengan Evelyn by faith dengar perintah Tuhan melalui nabinya, Evelyn imani, Evelyn mengaku kesalahan-kesalahan yang sudah melanggar seperti apa yang ditulis oleh nabi. Apakah sedang righteousness by faith? Righteousness by works. Kalau mengaku, aduh ini yang ditulis nabi begini. Oke, aduh kita buatnya, misalnya yang tulis nabi A, kita bikin B, kita akui. Apakah itu righteousness by faith? Iya. Itu dia. Kalau misalnya nabi tulis, kita harus tinggalkan daging dan semua. Tapi itu kan Yesus kan masih juga makan ikan. Kira-kira itu righteousness by faith atau works? Works. Itu dia. Jadi bikin pola untuk kehidupan dan bagaimana keselamatan di dalam probation pakai caranya sendiri, itu by works. Kalau by faith dia akan bikin sesuai dengan firman yang dia dengar. Dia tahu kalau firman ini diturutin dengan kuasa Tuhan akan cleanse, dia punya ingatan-ingatan makanan enak yang dulu dia suka. Gimana? Gedi, sorry aku menyela sebentar Gedi. Oh boleh Kak Nenga, silakan. Tadi kan yang Gedi bilang Yesus tuh makan ikan, tidak akan yang mengenai makan ikan. Nah,
yang aku dengar sering-sering nih, kita orang Advent yang sering, kenapa banyak kita yang ada vegetarian, ada yang masih makan daging. Yang makan daging itu alasannya katanya gini untuk membenarkan diri mereka. Karena pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di depan 5.000 orang itu, ingat ya, di begitu ya, dia kan ada sampai sore sampai malam tuh, terus mereka kasihan kan, mereka lapar, disuruhlah murid-muridnya cari makanan, tapi nggak ada. Lalu ada anak di situ yang bawa 2 ikan, 3 roti gitu ya, 5 roti 2 ikan. Nah, jadi itulah alasan mereka yang mereka pakai untuk membenarkan bahwa enggak harus vegetarian. Kita kan sudah orang Tuhan Yesus juga ngasih ikan kok, ngapain kita harus ini vegetarian. Jadi kayak apa ya, ini ada antara iya dan enggak. Jadi kadang-kadang aku sih ya, aku tetap pribadi aku percaya dengan hidup benar itu, dengan mengikuti hukum kesehatan Tuhan, itu adalah cara yang benar. Tapi bagi orang-orang yang membenarkan dirinya itu selalu dijadikan alasan di Yesus kasih ikan itu tuh gimana ya, Gidia? Oke, iya. Jadi kita mau ambil tentang ayatnya ya. Ini yang kita belajar ya, Kak. Tunggu ya. Itu ayatnya di Lukas kalau enggak ya. Nah, makanya kita harus baca. Saya juga bingung sama itu. Maksudnya itu ikannya tuh, kita boleh makan ikan nggak sih? Ya, kita baca aja ya bahasa Inggrisnya ya. Oke. Bisa lihat? Dan ini kan ayat ini kan, sepotong ikan goreng. Ini kan yang dipakai pencinta ikan. Iya, betul. Iya. Dan dia memberikan a piece of broiled egg and of honeycomb, betul? Jadi ada berapa pilihan? Broiled fish sama honeycomb. Oke. Ada 2. Tapi Indonesianya ditulis cuman berapa? 1. Aduh, bukan main. Indonesia dipotong-potong ya. Oke, boleh? Berarti kalau broiled fish itu apa artinya? Ikan broiled itu apa ya? Saya goreng ya? Ya, ikan goreng ya. Oke. Jadi mereka boleh pilih itu mau makan ikan atau makan sarang madu. Ya, jadi Yesus dikasih muridnya ada 2 pilihan, betul? A piece of broiled egg and of honeycomb, betul? Ada berapa pilihan ini? 2. Ada 2 toh, Kak Nengah? Ada 2. Oke, tapi kalau Indonesianya nggak ada, Kak. Oh, ada roti sama ikan. Tapi yang 24 ayat 42 kan ini dibilang murid-murid ngasih ikan sama honeycomb kan? Tapi nggak ada kan? Nggak ada honeycomb-nya, betul? Iya, berarti ini kekurangan terjemahan Indonesia. Iya, Oke. Apa? Di terjemahan Indonesia ada yang kan yang kita punya ini, yang biasanya yang kita baca itu kan Indonesia kan disingkat terjemahan TB. Nah, ini ada Indonesia MB. Ya, TB ini kan baru. Kalau NB ini dia bilang mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Itu buku apa? Yang Alkitab apa itu? Indonesia singkatannya NB apa ya? Ian lupa gitu. Kurang tahu juga sih aku. Itu ya. Tapi iya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita patokannya King James saja ya, oke? Boleh? Boleh. Oke, mantap. Yang penting ada King James sudah mantap lah. Alkitab punya bahasa dari semuanya, oke? Lalu kita baca ayat 43. And he apa? Took it. It berapa? 1. Artinya Yesus pilih antara fish sama honeycomb kan? Yang mana yang dipilih, betul? Iya. Apakah Tuhan ambil fish-nya atau honeycomb-nya, betul? Nah, itu dia pertanyaan kita, betul? Iya. Dan makanlah di depan mereka. Jadi, kalau Indonesianya yang selalu dipakai, diberikan sepotong,
dan diambilnya ikan goreng itu. Tapi kalau bahasa Inggris ada 2 pilihan dan yang diambil cuman it. 1. Oh. Boleh? Sampai sini mengerti semuanya? Boleh. Tapi itu udah ditulis Kak, kalau apa Tuhan Yesus makannya ikan atau yang honeycomb. Nah, pertanyaannya kita mau tahu kan makanan Tuhan Yesus apa? Iya. Oke, apakah Tuhan Yesus dia, coba kita buka ayat ya. Kita baca Revelation. Ini aja deh, di sini aja bagusannya. Oke. Jadi apakah Tuhan dia selalu, mari kita baca ini. Jadi Tuhan bilang, akulah Tuhan, betul? Iya. Akulah Tuhan, nggak ada yang kayak aku, nggak ada yang kayak aku. Dan aku mengatakan yang terakhir dari yang awal, betul? Jadi kalau yang mau terjadi di akhir, yang mau terjadi nanti, Tuhan selalu kasih apa? Kasih tunjuk di awal. Mantap. Dan yang kita belajar, apakah Tuhan revealed his secret sama his prophet servant? Iya. Oke. Artinya tentang Yesus, kedatangan Yesus, apakah Yesus datang atau diberikan amaran dulu sama nabi-nabinya tentang kedatangan Tuhan? Diberikan amaran dulu. Karena Yesus selalu kalau mau terjadinya nanti itu kayak gimana selalu diamarkan di beginning, betul? Iya. Gitu dia. Nah, oke, kita baca lagi ayat. Kita baca lagi ayatnya sekarang. Bisa Kak Nengah ikutin, Kak Nengah dan yang lain bisa? Kak Sasha bisa? Nah, pertanyaannya apa nubuatan Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus, betul? Kak mau tanya. Ya. Tapi emang di kutipannya Ellen dianjurkan untuk vegetarian. Nanti kita belajar itu tentang health reform ya sayang kalau kamu belajar itu, oke? Oke. Ini jangan lupa kita mau jawab Tuhan Yesus makan apa kan? Dan kita tak lihatlah nubuatan Nabi tentang Tuhan Yesus, boleh? Boleh Kak. Dan nubuatannya pasti digenapi atau enggak? Digenapi. Dan Tuhan sendirilah. Therefore, the Lord himself shall give you a sign, betul? Tuhan akan kasih tanda karena ada a virgin akan mengandung ya dan melahirkan anak dan kasih namanya Immanuel. Ini nubuatan tentang siapa yang Yesaya tulis? Tentang Yesus. Oh, ayatnya di mana? Ada virgin yang akan mengandung dan melahirkan anak. Di mana ayatnya? Matius 1 ayat 21. Ini Ronald kita punya pelajaran youth kan? Matius 1:21 kan Ronald? Oke. Ya Kak. Mantap. Ayat 15 jadi kuncinya yang Gaidi pegang juga, oke? Yang Gaidi pegang karena kita harus hidup berdasarkan tertulis kan? Ia akan makan butter and fish, betul? Oh. Makan apa? Butter and honey. Dia bilang, makanannya Tuhan Yesus, butter and honey. Dia cuman makan itu agar dia bisa menolak baik yang jahat, bukan menolak yang baik, menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi kalau pilihan di Lukas ada fish sama honeycomb, kira-kira yang di took it-nya yang cuman satu, Tuhan ambil yang mana? Honey. Honey, oke. Yesus nggak makan ikan, oke? Oh. Gimana Kak Nengah? Kurang belajar sama kayak saya. Mantap jadi. Mantap. Boleh Kak Nengah? Itu dia, itu dia punya alasan. Jangan karena Yesus harus menggenapi nubuatan loh Kak Nengah. Kalau nggak menggenapi nubuatan ada satu cacat aja, nggak bisa jadi tebusan Kak Nengah. Iya. Harus ngenapin. Kalau nubuatan bilang butter and honey, benar-benar itulah makanannya. Apakah orang yang bilang Yesus makan ikan, artinya Yesus nggak ngenapi nubuatan, artinya blemish dong. Dia punya korban Kak Nengah.
Dan juga kok bisa Tuhan tuh pelin-pelan sementara dia kan konsisten orangnya kan, ya kan? Iya. Dari apa yang sudah katakan di awal dengan apa yang akan terjadi ke depan, apalagi dia sudah Betul. amarkan dahulu sebelumnya. Ya jadi yang aku lihat sekarang ini mungkin ya karena kita kan ya sudah kurang belajar, kurang teliti menyelidiki, apalagi dengan kelemahan, keterbatasan terjemahan Indonesia ini loh yang kadang-kadang orang Wah, menjadikan itu ya dia, udah Kak. itu lagi patok gitu kan. Jadi kan sangat menyedihkan kalau kita hanya bersandar hanya pada satu terjemahan aja, sementara Indonesia banyak kekurangannya ya kan. Ya, Kak, harus Ya, makanya kalau belajar harus King James, Kak. Itu dia. iya betul. Karena lengkap itu. Kan kalau King James enak kan? Itunya beda. Kalau itunya jamak sama tunggal kita bisa tahu kan, Kak? Kalau Inggris enaknya itu. Iya, Ya kan? benar. Oh, ya kan? Iya. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu mau dikit mau banyak ya itu. Kalau itunya bahasa Inggris, kalau this, that, betul nggak, Kak? Itu kan beda-beda Iya, semua. betul. Ya, itu ya kan? Kalau yang Benar, banyak benar. ngomongnya there, apa-apa kan semuanya diatur kalau Inggris. Iya. Indonesia kita nggak tahu yang mana ya yang diambil. Nah, dengan dibilang took it, itu artinya Yesus cuma ambil satu. Kalau pilihannya honeycomb sama fish, Tuhan Yesus pasti akan ambil honeycomb. Itu dia. Karena dia mau genapi nubuatan, Kak. Jadi jangan main-main loh. Kalau namanya without blemish, memang benar-benar without blemish, Kak. Kalau Tuhan adalah contoh kita di akhir zaman, yang adalah tinggalkan contoh, kiranya contohnya apakah kira-kira Yesus bisa nggak makan ikan, Kak, kalau dia tinggalkan contoh? Dan contohnya diikutin ya. Yang pasti tidak akan dia makan itu. Orang Iya. dia yang sebagai contoh. Betul. Ya, kadang-kadang kita Betul, ini Kak. manusia Itu dia. kurang apa ya? Itu Karena dia. kita punya kelemahan yang tidak punya apa ya, benar-benar ada kerinduan untuk menyelidiki dengan Aduh, sungguh-sungguh. itu dia, Kak. Harus menyelidiki Itu memang. yang kulihat bukan kurang lagi ya, tidak ada. Jujur ya, saya juga pribadi lalu-lalu mungkin begitu ya, jadi ya cukup ibadah, cukup ini aja, cukup baca aja tiap hari udah cukup. Padahal salah, ya ampun. Baca walaupun satu Alkitab kita baca udah selesai dalam 1 bulan 2 bulan, kalau kita nggak ngerti dan tidak ada dalam kehidupan kita, apa gunanya baca itu kok dalam sekejap waktu bisa habis. Baca walaupun hanya satu ayat, satu baris, tapi kita ngerti, memahami sungguh-sungguh. Itu yang paling penting, dan kita ngerti kehendak Tuhan, ya kan? Betul. Bukan follow the Bible, apakah kakak lihat nggak bahwa itu benar-benar menghilangkan sari-sari ayat yang kita bisa belajar 3 jam, Kak, satu ayat. Betul nggak, Kak? Kalau follow the Bible kan, waduh, 3 pasal gitu kan. Padahal satu ayat bisa belajar berhari-hari gitu loh. Kalau kita satu mau, ayat aja udah. Iya. Iya, bisa kayak gitu. Yang aku bingung follow the Bible, kalau satu pasalnya kadang-kadang panjang ayat, apalagi kalau Mazmur itu kan panjang-panjang kan. Iya, punya ayat. Masa dalam baca sekian menit sudah langsung habis? Ya, kalau sekedar baca mungkin iya ya, kalau sekedar baca ya. Iya. Tapi ngerti tidak masalahnya, paham tidak? Itu dia. Paling mantap kan harus mengerti kan, bukan cuma asal kayak kereta api ya, kejar tayang ya, Kak. Aduh, itu dia. Mantap. Apakah bisa buktikan sekarang apa yang Yesus makan? Bisa ya? Itu dia. Jadi kalau Yesus memang adalah contoh kita loh, contoh kita artinya benar-benar loh, Yesus jangan sembarangan kita bilang, oh Yesus saja makan ikan. Padahal Yesus kasih pekabaran zaman harus health reform kan? Iya. Tadi itu Yesus itu hidupnya itu penuh pengendalian tiap hari gitu, Kak. Iya. Di sepanjang hidupnya itu penuh pengendalian. Wah, dia sangat bisa mengendalikan dirinya, Iren. Karena dia selalu bergantung sama Bapaknya. Boleh, Iren? Iren artinya jadi, kalau bisa mau mengendalikan diri, Iren harus bergantung sama Yesus. Boleh? Jadi Yesus itu masih ada penggodaan yang manusia alami, cuman dia itu pintar ngendaliin diri yang bersama kepada Tuhan. Karena dia bersama kepada Tuhan, jadi dia bisa mengendalikan dirinya. Yes, betul, Iren.
Jadi kalau Yesus bisa sebagai manusia yang lemah mengendalikan diri karena bergantung sama Tuhan, apakah Iren bisa, Kak Geidi bisa, betul? Bisa. Yang harus diperbaiki adalah hubungan dengan Tuhannya, bukan nggak bisanya, betul? Iya. Itu dia. Itu dia imannya yang kita perbaiki, karena saluran iman itu kan kayak saluran kan kepada Tuhan. Jadi imannya itu masih bolong-bolong karena kita nggak paham, nggak mengerti firman Tuhan. Itu dia. Ya. Itu juga karena ada tertulis ya. Waduh, Yesus, apakah coba baca ini hari-hari perjuangan, baca hari-hari perjuangan Desire of Ages. Kalau digoda sama teman-temannya ada tertulis. Kalau dibilang kok kamu tuh kolot banget sih, pikiranmu sempit, ada tertulis. Kok kamu mau sih diperlakukan nggak adil sama kamu punya brother-brother, ada tertulis. Hidupnya penuh ada tertulis. Dan waktu Yesus di Ka'bah, dan waktu istilahnya dibilang di kutipan dibilang begini, Yesus itu mengerti ayat dari awal sampai akhir, dia paham semuanya. Artinya pelajaran yang tekun nggak Kak Nengah? Iya, tekun banget jadi. Tekun. Jadi kalau kita mau jadi seperti Kristus, ya kita bikinlah yang Kristus bikin. Ya, itu dia. Kalau kita hidup nggak bisa tanpa oksigen, dan nafas ini lambang firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 6, apakah kita bilang kita bisa kok nggak belajar firman Tuhan, betul? Setuju itu? Nggak bisa. Ketika kamu bilang, aduh buat apa sih belajar, aduh lama-lama belajar, kamu bilang, Tuhan ambil aja oksigen ini, saya nggak perlu. Betul nggak? Aduh. Iya dong ya. Nah, Matthew gimana Matthew? Bisa ikuti Matthew? Jelas, Kak. Wow, mantap Matthew. Itu dia ya. Oke, Cuk, kita habisin kutipan ini ya. Ini sebenarnya pelajaran Kain dan Habel, ini pelajaran antara orang yang righteousness by faith sama righteousness by works loh. Dua ini, oke? Thank you, Bilang. Kak. Oh ya, sama-sama sayang. Lalu Tuhan udah kasih tahu Adam, tanpa darah nggak ada remission of sin. Apakah ini ayat kita tadi? Remission artinya apa? Remission. Penebusan dosa. Nggak bisa diampuni dosanya. Oh, oke. Jadi apakah ini righteousness kita tadi? Iya. Betul? Iya. Ya. Kain tidak bisa, walaupun tidak bisa mau kasih offering, walaupun dia punya buah yang terbaik, boleh? Artinya saya bisa diselamatkan dengan saya punya perbuatan yang paling mantap sekalipun yang dinilai manusia. Enggak bisa. Saya harus bawa dan menurut apa yang Tuhan bilang loh. Lalu Abel kasih tahu dia punya brothers, ayolah datang kepada Tuhan. Kalau nggak ada, jangan datang kepada Tuhan tanpa penumpahan darah untuk pengorbanan. Kain ini adalah yang paling tua, nggak mau mendengar yang paling muda. Nah ini dia kan. Aduh kamu siapa sih kok nasihat-nasihin saya? Siapa sih kamu? Nah itu kan orang akhir zaman kan juga gitu kan. Itu dia. Dia menolak, dia punya Kain, Abel punya nasihat dan ragu-ragu dan bersungut-sungut ya tentang apa sih pentingnya ini ceremonial offering ini. Dan dia punya cara sendiri. Dia mau selamat pakai caranya sendiri, pikirannya sendiri, tetapi Tuhan nggak terima. Artinya kalau kita mau selamat pakai cara kita sendiri, Tuhan nggak akan terima kita. Boleh? Boleh. Iya. Gimana Kak Sasha? Betul itu Kak Sasha? Bisa ngerti itu Kak? Dan Manda Dinda? Ya, betul. Betul sekali, Bi. Oke, ini kutipan kita terakhir. Oke, sebenarnya ada kutipan ayat lain ya, tapi kita akan tutup di sini. Oke. Mari kita baca kutipan terakhir kita. Dibilang, Kain dan Habel adalah melambangkan dua kelas, yang benar dan yang jahat. Orang yang percaya dan yang nggak percaya, yang akan terus ada
dari pertama kali kejatuhan manusia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya kita semua antara pilih jadi Kain atau jadi Abel. nggak bisa yang lain. Setiap unsur pilihan-pilihan dalam hidup kita menentukan saya siapa, Kain atau Habel. Dan semua yang jadi Kain, dibilang Kain akan bunuh Habel. Walaupun dalam satu rumah tangga, kalau saya sedang mendevelop karakternya Habel dan sister saya develop karakternya Kain, saudara saya yang akan bunuh saya nanti. Gimana? Betul. Ini dia, nggak Betul main-main. sekali. Musuh orang itu di dalam rumahnya sendiri. Itu dia. Ngeri ya. Berarti benar ya. Kan nanti di akhir zaman menemukan Tuhan itu kan terbagi menjadi dua, di mana Betul. dilambangkan kayak kambing dan domba. Nah, kambing inilah akan menyerahkan domba itu kepada musuh-musuh Tuhan. Ngeri sekali ya ini. Betul. Yudas apakah yang menyerahkan kepada imam-imam? Iya, betul. Yudas orang dalam atau orang luar? Orang dalam. Itu dia. Muridnya Yesus dia kan. Murid Yesus, orang dalam sendiri. Makanya make sure kita benar-benar bersatu, saling mengingatkan, meneguhkan satu sama lain dalam rumah tangga, sehingga kita punya rumah tangga semuanya bisa masuk dalam kegolongan yang dianiaya, bukan penganiaya. Boleh? Orang yang sedang mau selamat pakai cara-cara sendiri, ini sudah kayak gini, tapi begini, ini sedang membentuk develop karakternya Kain. Dan suatu saat akan membunuh dan menganiaya Habel-Habel akhir zaman. Cuman ada dua kelas yang ada dari kejatuhan Adam sampai kedatangan Tuhan. Itu dia. Dan ini akan melambangkan orang-orang jahat yang akan jealous, ya, yang akan envy itu apa sih? Jealous ya? Iri. Betul. Iri kepada orang-orang benar. Dan akan benci karena mereka lebih baik dari mereka sendiri. Pasti yang menurut Tuhan lebih baik dong hidupnya daripada yang nggak menurut Tuhan. Belum Betul kan? tentu. Apakah belum tentu hidupnya? Apakah Matthew bilang hidup dengan Tuhan nggak lebih baik daripada orang yang nggak ikut Tuhan? Secara baik, materi. Apakah Matthew live by faith atau live by sight? By faith. Dan apakah coba ini? Apakah orang jahat bisa lihat kehidupan orang benar lebih baik dari mereka sendiri, Matthew? Seharusnya mereka bisa sih. Ini kutipan sayang. Will hate them because they are better than themselves. Apakah orang jahat lihat kamu kok lebih baik ya dari kita? Oh iya. Apakah Daniel ikut Tuhan? Dia yang paling tinggi dari orang-orang Babylon. Dan apakah orang-orang yang di bawahnya Daniel mau cari salah sama Daniel? Betul, Matthew? Yep. Itu dia. Jadi orang yang ikut Tuhan pasti lebih baik dari orang yang nggak ikut Tuhan. Itu Matthew harus yakin banget. Gimana nggak lebih mantap, Matthew, kalau kita adalah pengikut Raja Semesta Alam. Kalau mereka ngikut bos-bos dunia, kita ngikutin Raja Semesta Alam. Apakah kita memang lebih baik dari mereka, Matthew? Lebih baik, karena akan mewarisi. Iya. Apakah kita hidupnya tenang, nggak pusing, nggak selalu bahagia? Apakah mereka hidupnya walaupun uangnya banyak, Matthew, stres, betul, penuh marah-marah, nggak bahagia hidupnya, Matthew, gimana? Oh, kalau itu iya sih. Ya, inilah yang mereka. Dan apakah kita hidupnya walaupun dianiaya, kita kayaknya tenang, senang, betul nggak? Kita nggak punya harta-harta dunia yang mantap, tapi hidupnya mantap, gitu kan, Matthew? Nah, itu yang spesial sih. Nah, itu dia, karena ikut Tuhan. Dan orang-orang yang Kain bisa lihat itu, sama seperti Abel. Kain betul-betul benci sama Abel karena Abel diterima Tuhan kan, dan dirinya enggak kan?
Itu dia. Iya. Itu dia. Mereka akan jealous sekali sama orang-orang benar, dan mereka akan bunuh dan membawa mereka kepada kematian. Karena mereka punya perbuatan yang benar, akan menegur mereka punya perbuatan-perbuatan yang salah. Apakah kita siap di-persecute dan dibawa sampai mati? Kalau kita pilih righteousness by faith. Kalau kita righteousness by works, kita yang menganiaya yang righteousness by faith. Gimana? Bisa semua, Cice Linda, Iren, Evelyn, Ian? Praise God buat Praise God. pekabaran ini, baby. Amin, Untuk amin. empower kita. Ya, semangat ya Kak untuk hidup dianiaya di akhir zaman ya. Iya, betul. Aduh, ini kita benar-benar nggak bawa gospel of prosperity kan Kak? Kita bawa gospel of persecution loh. Karena memang nyata akan ada penganiayaan untuk orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan karena setan musuh kita kan? Iya, Ya, itu dia. betul, betul. Setan benci sekali righteousness of Christ. Kalau kita hidupkan righteousness of Christ karena by faith kita, jangan harap kita nggak dibenci sama dia ya. Oke, gimana Ian, Ronald, Kak Nengah, Cice Linda, Iren, Evelyn, Matthew, Kak Sasha, Dinda Manda bisa mengikuti pelajaran Sanctuary, Itin, Kokorema. Bisa. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang sin offering, oke? Kita mau masuk sin offering bahwa ini juga yang salah satu yang pas kita belajar lagi benar-benar sedikit membuat gemetar ya. bahwa kita jangan pernah main-main. Untuk mengaku dosa itu ada spesifikasinya. Itu dia. Dan nggak semua orang bisa bawa dosa, harus ada spesifik dosa tertentu di mana mereka bisa confess itu. Itu dia. Oke, itu minggu depan, oke? Bisa? Semuanya? Oke, mantap. Oke. Terima kasih semuanya udah belajar sama-sama dan kita akan doa tutup. Kita minta kesediaannya. Bisakah Ronald?